Roma pasal 12 ayat 2 saya akan bacakan buat saudara. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bertobat artinya perubahan hidup yang diawali dengan perubahan pemikiran. Ketika kita mendengar kata bertobat di dalam Alkitab, akar kata dari bertobat, kata yang digunakan dalam Alkitab itu artinya berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jika tidak terjadi yang namanya perubahan pemikiran, maka di sana tidak akan ada yang namanya perubahan kehidupan. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengalami perubahan pikiran, dan firman Tuhan diberikan kepada kita agar pikiran kita diubahkan dari waktu ke waktu. Joyce Meyer yang merupakan seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, menulis sebuah buku yang sangat terkenal, yang juga bestseller. Bukunya bertemakan tentang pikiran yang merupakan medan pertempuran. Pikiran manusia, atau juga bisa dikatakan hati manusia, karena dalam Alkitab hati dan pikiran itu adalah dua hal yang digambarkan sama. Hati dan pikiran dalam Alkitab itu digambarkan sama. Yang dimana kalau saudara membaca Alkitab, engkau akan menemukan bahwa hati maupun pikiran manusia ini merupakan ladang kejahatan, di mana tempat iblis sering menabur ide-ide jahat, perkara-perkara jahat. Yesus pernah mengatakan bahwa yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan apa yang keluar dari dalam mulut, yakni dari dalam hati dan dari dalam pikiran. Kitab Yeremia mengatakan bahwa pikiran ini, hati manusia itu licik. Tidak ada yang dapat menyelami hati manusia atau pikiran manusia. Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu keadaan hati seorang manusia. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara, pikiran dan hati kita ini harus menjadi salah satu hal yang mendapatkan perhatian kita. Kita harus menangani pikiran dan hati dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Bahkan saya mau katakan kita perlu menanganinya dengan cara yang serius. Karena ketika engkau tidak serius dalam menangani hati dan pikiran saudara, di sana ada satu oknum yang benar-benar serius untuk merusak pikiran dan hati kita, dan namanya adalah iblis. Iblis menabur pikiran jahat untuk menentang akan Allah, dan itu dimulai dari Taman Eden. Ketika dia datang kepada Adam dan Hawa sambil berkata kepada mereka bahwa kalau kalian makan buah itu kalian tidak akan mati. Perhatikan ketika iblis menggodai Adam dan Hawa, dia tidak datang kemudian merasuki Adam dan Hawa sama seperti film-film horor di mana ada seseorang yang kerasukan roh jahat begitu ya. Kemudian ya roh jahat di dalam diri orang tersebut mulai menggerakkan orang yang dirasukinya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh roh jahat tersebut. Tidak. Yang iblis lakukan ketika dia mencoba menjatuhkan Adam dan Hawa adalah dengan menabur ide-ide atau pemikiran jahat. Dan seperti itulah cara kerja setan. Dia menabur pikiran jahat di dalam pikiran dan di dalam hati setiap kita. Dan akan seperti itu cara kerja setan dari waktu ke waktu. Dia menabur ide-ide yang jahat dalam pikiran kita. Maka sekali lagi itulah sebabnya saudara-saudara kita itu membutuhkan firman Tuhan. Allah memberikan kepada kita firman Tuhan yang begitu luar biasa. Alkitab adalah firman yang telah dibukukan untuk menjadi dasar kehidupan saya dan saudara. Di dalam zamannya Alkitab ini pernah ada upaya-upaya khusus dari orang-orang tertentu untuk melenyapkan Alkitab. Alkitab pernah dibakar dalam jumlah yang sangat besar, bahkan di dalam sejarahnya Alkitab, barang siapa yang memiliki Alkitab itu dieksekusi mati, saudara-saudara. Seorang ateis yang saya lupa namanya pernah berkata bahwa suatu hari nanti Alkitab akan punah. Dia berkata dalam kesombongannya, seolah-olah Alkitab itu hanyalah sebuah buku biasa.
Tetapi yang terjadi kemudian, saudara-saudara, sang ateis ini meninggal dunia, dan 100 tahun ketika dia meninggal dunia, justru rumahnya menjadi tempat percetakan Alkitab. Kenapa Alkitab diberikan kepada kita? Karena Tuhan tahu kita sangat membutuhkan itu. Tanpa firman Tuhan, maka sulit bagi kita untuk mengalami yang namanya perubahan hati dan perubahan pemikiran. Firman Tuhan diberikan kepada kita agar kita bisa membacanya, dan dengan membaca Alkitab, Tuhan berharap pikiranmu diubahkan, hatimu diubahkan, sehingga engkau mengalami perubahan hidup. Karena setiap perubahan hidup diawali dengan perubahan pemikiran. Tanpa perubahan pemikiran, maka di sana tidak akan ada yang namanya perubahan hidup. Di zaman yang sekarang akan sangat sulit bagi seseorang yang tidak punya firman Tuhan. Saya memperhatikan kejahatan yang terjadi hari-hari ini semakin berlipat kali ganda, khususnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kenapa bisa demikian, Pak Pendeta? Karena mereka tidak memiliki firman. Sementara dari waktu ke waktu mereka terus dipengaruhi oleh media. Ya, saya tidak mengatakan bahwa media ini salah, tidak. Media ini adalah baik kalau kita mempergunakannya dengan cara yang baik. Tetapi ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mengharapkan keuntungan dari setiap postingan yang mereka buat. Itu memposting nilai-nilai yang sangat bertabrakan dengan Alkitab. Sehingga menimbulkan generasi yang tidak tahu firman Tuhan, generasi yang dikendalikan oleh nilai-nilai dunia. Suatu kali saya pernah mendengar seorang pendeta berucap ketika dia berkhotbah. Dia katakan bahwa hari-hari terakhir sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, di sana akan banyak nabi palsu yang bermunculan. Dan pendeta itu mengatakan, Alkitab mengatakan banyak nabi palsu, berarti banyak. Dan dia merenungkan itu, maksudnya apa? Kenapa di zaman akhir akan banyak nabi palsu? Sampai kemudian pikirannya diterangi oleh Roh Kudus, dan pendeta ini menyadari bahwa setiap orang yang punya akun, ya baik Facebook, baik Instagram, baik TikTok, baik YouTube, maka mereka bisa memposting apapun yang mereka inginkan. Dan banyak kali postingan-postingan yang dibuat itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Dan inilah yang namanya nabi-nabi palsu. Ya. Saya mendapati ada beberapa kutipan di dalam dunia internet. Ya banyak sih, tapi saya mengambil beberapa saja untuk memberikan kepada saudara sebuah gambaran. Kalau saudara tidak punya firman, maka saudara akan sangat berbahaya. Karena di luar sana ada begitu banyak nilai-nilai dunia yang sementara diberikan dengan begitu agresifnya. Ada yang pernah mengatakan demikian, ya, di media sosial. Hidup cuma sekali, maka puas-puasin. Karena hidup cuma sekali. Saya pikir kalau kita merenungkan kalimat ini, ada yang mengatakan kalimat ini benar, pendeta. Karena memang hidup cuma sekali, jadi puas-puasin. Ya, kalau kita puas-puasin dalam hal positif, saya pikir ini tidak salah. Tetapi kalau kita puas-puasin di dalam dosa, karena engkau berkata bahwa hidup cuma sekali, maka ini adalah sesuatu yang benar-benar salah. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau kita membaca Alkitab, hidup itu bukan cuma sekali, hidup itu 2 kali. Itulah sebabnya kenapa kita akan bertanggung jawab dalam hidup yang sekarang. Kenapa? Karena hidup yang akan datang bergantung pada hidup yang kita jalani sekarang. Ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia ini adalah makhluk yang kekal. Karena di dalam pikiran Tuhan, Tuhan telah merancangkan untuk menyediakan tempat yang kekal bagi jiwa kita atau roh kita yang kekal. Maka dunia ini bukan satu-satunya kehidupan, sehingga kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan, karena selepas kita mati kita hilang lenyap, mengudara, ya, menguap di udara. Tidak. Ada kehidupan sesudah kematian, dan kehidupan sesudah kematian tergantung pada kehidupan yang kita jalani sekarang. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau mencintai Tuhan, dan engkau hidup di dalam setiap rancangannya, hidup di dalam kehendaknya, hidup di dalam kebenarannya, maka surgalah yang akan menjadi bagian saudara. Jadi kita perlu ingat akan hal ini. Kita dapat membentengi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan apabila saudara-saudara mendapati ada hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan yang berseliweran di setiap akun media sosial. Bahkan ada yang mengatakan bahwa selagi muda nikmati,
Dan saya berpikir ya, ini juga adalah hal yang baik kalau kita benar-benar menikmatinya dalam hal yang positif. Tetapi kalau engkau menikmatinya dalam hal yang negatif, maka tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Bahkan ada yang pernah berkata lebih baik menangis di dalam mobil Mercedes-Benz daripada menangis di atas sepeda. Seolah-olah mereka mau mengatakan, ya saya bisa punya masalah, yang penting bukan masalah keuangan. Selama masalah yang saya hadapi bukan masalah keuangan, maka itu bukanlah sebuah masalah. Ya tampak sekilas perkataan ini seperti ada benarnya juga, tetapi saudara, ini adalah nilai-nilai dari kerajaan kegelapan. Kenapa? Karena ini adalah tipikal orang yang materialistik, yang baginya adalah uang segalanya. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kalau ada hal yang dapat kita samakan dengan Tuhan di hari-hari ini, maka itu adalah uang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan itu. Dan kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Kenapa? Karena Yesus berkata kita akan lebih setia kepada satu Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan yang lainnya. Dan biasanya kalau seseorang itu ya mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang, maka dia akan lebih setia kepada uang ketimbang Tuhan. Ya, saya mendapati kalau orang itu ketemu dengan uang kadang-kadang bisa berubah loh. Hatinya bisa berubah. Orang baik bahkan, saya mendapati itu dalam hidup saya. Orang yang saya kenal baik. Yang saya tahu dia adalah seorang anak yang baik. Ya. Seorang perempuan yang baik, seorang pria yang baik, seorang ibu yang baik. Tetapi berubah 180 derajat ketika dia bertemu dengan uang. Saudaraku, kita membutuhkan uang. Tetapi saudara perlu ingat, di atas segala sesuatu kita membutuhkan Tuhan. Bahkan kalau saudara pendengar setia saya, engkau selalu mendengar dari saya bahwa uang itu bukan segalanya. Tidak ada satupun yang kita miliki dalam hidup ini yang membuat kita tidak membutuhkan Tuhan. Berapa banyak pun uang yang kamu punya, ya Anda tetap membutuhkan Tuhan. Seorang kaya raya di dalam Alkitab, dia berkata kepada jiwanya, tenanglah engkau hai jiwaku, karena engkau punya banyak persediaan. Kemudian Tuhan berfirman kepada orang kaya itu, kalau hari ini saya mengambil nyawamu, seluruh harta kekayaanmu akan kamu taruh di mana? Dan Yesus pun berpaling kepada para pendengarnya sambil berkata bahwa walaupun seseorang punya uang yang sangat banyak, kehidupannya tidak tergantung kepada kekayaan yang dimilikinya. Ya, ini tugas daripada hamba Tuhan untuk menyampaikan kepada setiap saudara. Agar saudara memenuhi pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan. Agar engkau bisa membentengi imanmu dari setiap nilai-nilai yang tidak berasal dari Tuhan. Ya. Saya mendapati ada seorang anak muda yang menjalani sebuah relationship yang tidak baik, toksik. Dan orang-orang terus memberitahu anak muda ini bahwa dia segera harus menjauhi pacarnya. Karena pacarnya ini kasih dampak yang sangat negatif. Dia seorang anak gadis yang baik tadinya. Tetapi ketika dia mengenal pria ini, maka sikapnya menjadi tidak baik. Dia sering pergi ke diskotik, ya pulang dalam keadaan mabuk bersama dengan pacarnya. Orang tuanya terus berbicara kepadanya, tapi dia merasa seperti seorang anak muda yang tidak lagi membutuhkan nasihat daripada orang tua. Dia berpikir sebagai seorang anak muda dia dapat menjalani kehidupannya semaunya. Dan jangan pernah ada seorang pun yang memberitahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Biarkan saya menjalani kehidupan saya sendiri, karena saya sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan atas hidup saya sendiri. Dia berpikir demikian. Satu kali saudara-saudara ketika dia pulang dari diskotik seperti biasanya dengan kekasihnya, maka dia mengalami kecelakaan. Dan naas dari kecelakaan tersebut dia mengalami kelumpuhan total. Dalam keadaan yang seperti itu, pada akhirnya pacarnya pun meninggalkan dia. Karena sudah lumpuh. Dan yang anehnya sudah ada dalam keadaan yang seperti itu, dia masih tetap mencintai kekasihnya, yang bahkan sudah menyebabkan dia mengalami kelumpuhan. Dan dia buat postingan di Facebooknya. Dia berkata demikian, bersamamu aku sakit, tetapi lebih sakit jika tidak bersamamu.
Kemudian saya bisa melihat di postingannya itu ya, semua perempuan-perempuan yang mungkin korban juga ya dari toxic relationship memberikan komentar, I can feel you sister. Ya, saya juga bisa merasakan kamu saudaraku, saudariku. Saudara, sepertinya kalimat itu membenarkan semua apa yang dilakukannya. Tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah kalimat yang sekali lagi berasal dari lubang neraka. Saudara bisa lihat enggak betapa gelapnya dunia hari-hari ini dengan filosofi-filosofi yang tidak benar. Dunia sementara digerakkan oleh nilai-nilai yang sangat jahat, yang tujuannya tidak lain adalah merusak kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kalau ada yang dapat menghargai hidupmu dan hidupku, itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena nilai diri kita itu sangat berharga dalam pemandangan Allah. Engkau bahkan akan tahu bahwa engkau sangat berharga ketika engkau memandang di atas kayu salib. Yesus rela mau mati bagi saudara. Saya kuat beberapa hari yang lalu, bukan hanya jiwa kita yang berharga dalam pemandangan Allah, roh kita. Tubuh kita ini pun juga dalam pemandangan Allah itu sangat berharga. Itulah sebabnya kenapa kita mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah kediaman daripada Roh Kudus dan jangan sekali-kali kita merusaknya. Saudara, ketika kita mati nanti dan engkau percaya kepada Kristus, bukan hanya rohmu yang akan masuk surga, tubuhmu juga kata Alkitab akan dibangkitkan kembali. Bagaimana ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, Alkitab mengatakan dia yang pertama, maka kita pun akan bangkit dengan cara yang sama. Hari ini kalau ada orang yang sudah mati dalam Kristus, rohnya di surga. Ya, tetapi ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, maka rohnya yang di surga ini akan disatukan dengan tubuh yang akan dibangkitkan dari kuburan, sehingga saudara-saudara kita akan naik ke surga dengan tubuh yang dimuliakan. Jadi tubuh kita juga berharga, maka jangan pernah merusak itu dengan cara apapun. Tapi sayang sekali ada begitu banyak orang yang merusak tubuhnya karena mereka punya nilai-nilai yang tidak alkitabiah. Maka saya berharap ketika saya menyampaikan ini, saudara bisa melihat dan mulai mengerti betapa pentingnya kita memenuhi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Karena tanpa kita sadari, kita diserang oleh setan dengan nilai-nilai kerajaan kegelapan. Sebagaimana dia menabur ide-ide, pemikiran-pemikiran jahat di dalam benaknya Adam dan Hawa, demikianlah dia melakukan hal yang sama kepada setiap kita. Haleluya. Bahkan saya mendapati ada perempuan-perempuan yang menjadi simpanan, yang sepertinya sudah kehilangan akal sehat. Saya ingin bacakan dulu ayat firman Tuhan ini sebelum saya membahas pemikiran-pemikiran dari wanita-wanita yang menjadi simpanan hari-hari ini. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi tanda dari orang yang tidak mengenal Allah, dia punya pikiran yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedekilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ya. Ada loh saudara-saudara, seorang perempuan yang mengatakan ya, lebih baik menjadi yang kedua, yang penting diutamakan daripada menjadi yang pertama tetapi diduakan. Aduh, saya baca kalimat ini dari seorang yang angkat postingan, saudara. Ini benar-benar ngeri loh. Kok ada bisa-bisanya seorang perempuan yang berani terang-terangan mengatakan demikian? Katanya lebih baik menjadi yang kedua, yang penting diutamakan daripada yang pertama tetapi diduakan. Bahkan siaran langsung lagi di mall begitu ya, sambil dia kipas-kipas uang. Ya, uang dari suami orang. Dan dengan bangga dia berkata, berkat anak soleha. Yang model-model begini saudara adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena sudah termakan dengan bujukan setan. Saya berdoa biar saudara bisa memahami apa yang saya sampaikan pada hari ini dan mulai mengalami sebuah perubahan oleh karena firman yang kau dengarkan setiap hari.
Ada orang yang penuh dengan kebencian. Dan dia berkata bahwa menghakimimu adalah haknya Tuhan. Tetapi mengirimu kepada Tuhan adalah hakku. Dia membunuh orang yang dia benci, saudara-saudara. Karena dia katakan bahwa ya, menghakimimu adalah haknya Tuhan. Tetapi saya akan kirim kamu kepada Tuhan. Kemudian dia mulai bikin kopi, ditaruh sianida di dalamnya. Dan orang yang dia benci meminum kopi tersebut naas. Orang itu pun akhirnya meninggal dunia. Ya, menghakimimu adalah haknya Tuhan. Tetapi mengirimu kepada Tuhan adalah hakku. Ini bentuk kejahatan, saudara-saudara, yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak pernah mengenal ya kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Sebelum saya menyudahi firman Tuhan ini, nanti saya akan lanjutkan pada hari esok. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran ini perlu ditawan dan kita perlu menaklukkannya. Dan setiap orang yang dapat menawan pikiran dan menaklukkan pikiran-pikiran yang jahat adalah orang-orang yang punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita mengatakan adalah pedang roh yang bermata dua. Firman Tuhanlah yang dapat mengubahkan kita. Tidak ada hal dalam hidup ini yang dapat mengubahkan saudara selain daripada firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan orang percaya, saudara-saudara. Firman Tuhan adalah kekuatan orang percaya. Orang percaya yang tidak pernah membaca firman Tuhan, yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan adalah orang percaya yang tidak punya kekuatan. Maka saya berdoa biar setiap saudara pada hari ini mulai mencintai Alkitab dan mulai membacanya bagi jiwamu. Agar saudara bisa mengalami kemenangan ketika engkau diperhadapkan dengan setiap pemikiran-pemikiran yang tidak berasal dari Tuhan.